Ya, Bapak Surgawi, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia berkat anugerah-Mu. Engkau masih mengizinkan kami menggunakan waktu dan hari-Mu, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Karena kami sadar Engkau Allah kami Sang Pencipta, yang memasuki kami di tahun 2026 ini. Bahwa kami tidak tahu kan hari esok apa yang akan terjadi. Namun kami yakin dan percaya dengan iman yang teguh. Engkau memegang teguh tangan kami dan akan menakodai seluruh kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Terimalah sembah sujud hormat kemuliaan bagimu lewat pujian penyembahan, bahkan firman yang akan hambamu taburkan. Pakai lidah hambamu Bapa, agar engkau yang dimuliakan. Di dalam kerendahan hati hambamu bermohon, engkaulah yang mengisi hati nurani kami, agar kami sungguh betul-betul merindukan betapa panduanmu Bapa di dalam menjalani kehidupan ini. Kami sadar betul bahwa kami tergantung hanya kepada kuasa-Mu. Karena itu pakailah lidah hambamu ini yang tiada apa-apanya ini. Berkuasalah Engkau agar hambamu berkemampuan menyampaikan isi hatimu yang dapat kami jalankan dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Beritakanlah Bapa kepada seluruh sahabat kami agar mampu bergabung di link Zoom Kingdom Family Indonesia ini. Rawatlah hati kami, pikiran, jiwa, dan rawatlah Bapa komunikasi kami agar terjalin dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau yang dimuliakan dalam Zoom ini. Terpuji termulia Engkau kekal selamanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. 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 Kita masuk di dalam minggu kedua ya di bulan Januari. Masih segar-segarnya ya. Jadi kita mendapatkan judul Tuhan menciptakan masa depan yang baru ya. Masa depan baru, harapan baru, semuanya baru. Semangat Amin. baru, optimisme baru. Amin. 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 Karena Haleluya. itu saya mencoba mengambil dari Amsal 16 ayat 9 ya Bapak Ibu. Amin. Ya, saya akan bacakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan membangun masa depan. Ya, tentu masa depan yang baik. Baik itu di dalam pendidikan, karir, pelayanan, keluarga, maupun hari tua. Setiap orang menyusun harapan dan strategi agar hidup berjalan sesuai keinginannya. Ya Bapak Ibu ya, namun realitas hidup seringkali berkata lain ya. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan juga begitu merencanakan tapi sering. Dan tidak sedikit rencana yang gagal. Bahkan ada yang tertunda atau bahkan hancur di tengah jalan. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 9 ini mengarahkan kita kepada satu kebenaran rohani yang sangat mendasar. Yaitu bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kecerdasan ataupun pengalaman atau kekuatan manusia, melainkan oleh kedaulatan Tuhan. Nah, karena itu Alkitab tidak menyangkal pentingnya perencanaan, tetapi menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang memegang kendali akhir atas setiap langkah kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu, kegagalan di dalam terang iman bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita. Ya seringkali tahun 2025 contohnya ada perencanaan kita yang gagal, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan berdaulat atas waktu dan harinya kita. Mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Nah sebaliknya Bapak Ibu, di tangan Tuhan kegagalan seringkali menjadi alat pembentukan
dan pintu masuk menuju masa depan yang baru. Ya, masa depan yang mungkin tidak pernah kita rencanakan, tetapi Tuhan telah sediakan dengan sempurna. Ya, di luar dari apa yang kita doakan, Dia menjawab. Karena manusia hanya berkeinginan, ya, berkeinginan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mencoba mendefinisikan secara teologis pengertiannya adalah apa yang dimaksud dengan merencanakan. Ya, merencanakan itu kalau bahasa Ibrani-nya itu hasab ya, berarti berpikir secara mendalam, menyusun strategi, mempertimbangkan dengan akal budi dan memperhitungkan kemungkinan masa depan ya. Kata ini dipakai untuk perencanaan manusia. Kita bisa baca dalam Amsal 16 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 20. Nah, yang berikut adalah keterampilan dan hikmat ya, yaitu perancang kemah suci, Keluaran 31 ayat 4. Ya, secara teologis, Hasab menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk rasional ya dan bertanggung jawab, bukan pasif atau pasrah. Ya, merencanakan adalah bagian dari imago Dei. Manusia meniru Allah yang bekerja secara teratur dan terarah. Jadi manusia itu dituntut untuk disiplin senantiasa dan bertanggung jawab. Dan yang berikut adalah menentukan langkah, bahwa eh, kata kan itu berarti menegakkan ya, bahasa Ibraninya. Menetapkan dengan kokoh, memantapkan langkah, memastikan sesuatu sungguh terjadi. Nah, itu tergantung dari gregetnya doa kita. Nah, kata ini sering dipakai untuk tindakan Allah. Seperti menetapkan bumi ya. Nanti kita baca di Mazmur 24 ayat 2. Meneguhkan kerajaan. Memantapkan langkah hidup manusia. Ya, di Mazmur 37 ayat 23. Nah, Bapak Ibu, secara teologis ya, bahwa kun itu menegaskan kedaulatan Allah yang aktif, bukan sekadar mengamati dari jauh, tetapi rohnya menentukan arah akhir dan kepastian realisasi kita. Karena itu kita dituntut roh kita terus terhubung dengan roh Allah. Ya, Bapak Ibu, sintetis teologisnya adalah relasi antara hasab, merencanakan, dan kun, menentukan atau meneguhkan, menegaskan satu prinsip iman yang sangat fundamental. Apakah itu sudah kita jalankan setiap hari? Nah, Bapak Ibu, manusia dipanggil untuk merencanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh seperti kita beribadah, yang punya komitmen, ya tentu kita harus bertanggung jawab. Hal-hal sepele, hal kecil ya. Namun Allah tetap berdaulat menetapkan dan menentukan hasil akhirnya. Bisa saja kemalasan menggoda kita, ya. Akhirnya kita jadi tidak konsisten dengan komitmen kita. Nah, Bapak Ibu, kedua realitas ini tidak saling meniadakan, melainkan berdiri dalam ketegangan yang saling melengkapi. Ya, pemahaman ini bukan fatalisme Bapak Ibu yang mematikan tanggung jawab manusia dengan dalih. Ya, semua sudah ditentukan. Jadi kita manusia jangan terlalu banyak berdalih, jangan banyak berbohong. Ya, kita apa yang sudah kita rencanakan kepada Tuhan, kita harus sujud nyatakan itu. Nah, yang berikut adalah fatalisme, adalah pandangan yang mematikan tanggung jawab manusia dengan dalih bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Seringkali kita begitu, tanpa upaya, tanpa usaha, sering kita mengatakan, sudahlah, sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi roh kita tidak sungguh-sungguh meminta, ya. Kita tergelitik oleh gelitikan iblis yang menggoda kita sehingga kita menjadi malas untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Bapak Ibu, usaha, doa, dan ketaatan dianggap tidak bermakna. Ya, fatalisme mengubah kedaulatan Allah menjadi alasan untuk kemalasan rohani dan pasivitas etis. Ya, jadi kita menganggap semuanya etis, semuanya sah-sah saja gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu,
humanisme otonom yang mengangkat manusia sebagai penentu mutlak masa depannya. Jadi kita berotonom untuk melakukan ya dan menentukan itu semuanya adalah kehendak masa depan Allah Bapa. Ketergantungan kita hanya kepada Allah, ya. Nah, karena itu humanisme otonom kita adalah pandangan yang meninggikan manusia. Jadi kita tidak bisa berotonom bahwa kita berkuasa, kita punya kemampuan, kita punya kehebatan sehingga kita mampu mengatur segala sesuatunya, strategi, perencanaan dan apapun ya. Jadi pandangan yang meninggikan manusia itu bentuk kesombongan. Karena itu sebagai penentu mutlak masa depan kita, kita jadinya menjadi sombong. Seolah-olah hidup dapat dikendalikan sepenuhnya oleh rasio kita, kekuatan kita, dan strategi kita. Ya. Manusia tanpa ketergantungan kepada Allah, Bapak Ibu, maka humanisme otonom itu menyingkirkan doa, iman, dan penyerahan dari pusat kehidupan. Jadi kita harus kembali tetap bahwa pusat kehidupan kita adalah doa. Ya. Otonom pribadi kita itu adalah menjadi nomor 2. Otoritas tertinggi kedaulatan semua mutlak di tangan Allah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kolaborasi teologis antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah. Yang dalam teologi sistematika dikenal sebagai biblical compatibilism. Dalam kerangka ini manusia berpikir, merencanakan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai wujud ketaatan. Nah karena itu Bapak Ibu, Allah mengarahkan dan selalu mengoreksi dan selalu meneguhkan hasil akhir daripada rencana kita, strategi kita, keinginan kita. Sesuai dengan kehendak dan rencananya yang kekal. Nah, karena itu dituntut kita bahwa manusia harus bertanggung jawab, berjalan di bawah naungan kedaulatan Allah, bukan di luar atau melawannya. Nah, rumusan ini menegaskan bahwa iman Kristen tidak pasif. Itu saya selalu mengatakan, marilah memiliki iman yang aktif, tidak pasif. Tetapi juga tidak arogan, tidak sombong rohani, tidak merasa hebat, tidak merasa berkemampuan. Yang punya otoritas tertinggi itu hanyalah Allah. Kita harus senantiasa merendahkan diri dan dialah yang ditinggikan. Ya, karena Allah aktif dalam perencanaannya. Ya. Dan kita dituntut untuk merendahkan hati dalam penyerahan totalitas kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, rumusan doktrin ya, doktrinal singkat ya. Coba kita lihat antropologinya bahwa manusia dipanggil untuk apa? Berpikir, merencanakan dan bertindak dengan hikmat. Tapi teologi providensianya Allah mengarahkan, mengoreksi dan menggenapi rencana manusia sesuai kehendaknya. Jadi dialah pusat di dalam setiap perencanaan. Meskipun kita punya keinginan yang berlebihan, tapi kehendaknya lah yang terjadi. Itu sebabnya setiap kali doa, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Nah Bapak dan Ibu, etika Kristennya adalah bahwa ketaatan bukan pasrah buta, ya, melainkan perencanaan yang tunduk pada kehendak Allah. Apapun yang kita rencanakan, mari kita pertama mengajukan, menyampaikan di dalam roh dan kebenaran, di dalam doa. Ya, nah, kita melihat roh kita adalah kunci pernyataan kita. Ya, rencana manusia menunjukkan tanggung jawabnya, tetapi penentu pasti Allah yang menyatakan kedaulatannya. Contohnya, ya bahwa saya ini ingin merencanakan bermisi trip ke Plonias Februari. Wah, itu keinginan kita. Tapi ternyata hikmat mengatakan coba dipending dulu. Mungkin udara kita dengar-dengaran. Ya, ini yang disebut dengan kolaborasi, keyakinan secara pribadi dan kehendak Allah. Jadi kita memang harus memiliki kepekaan. Tapi bukan berarti itu namanya menunda, tapi kita tetap berkomitmen. Jadi kita bukan menentang, ya. Ini pernyataan kunci sesuai roh kita yang disertai oleh roh Allah. Ya.
Jadi kita harus bekerja sama dengan pemeliharaan perkataan ilahi, keinginan Tuhan. Bapak dan Ibu, inilah dasar Alkitabiahnya, ya, atau eksposisi. Teks utama kita adalah Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sederhana ya Bapak Ibu ya, sangat sederhana. Karena memang kita sering memakai logika, selalu memikir-mikirkan jalan kita. Akan bagaimanakah tahun 2026 ini? Adakah aku mendapatkan pekerjaan yang besar supaya pelayanan bisa menjadi besar? Adakah aku seperti ini? Adakah semuanya kita mengatakan itu di dalam pemikiran kita. Nah, kita melihat ya, ada beberapa eksposisi teksnya. Bagian pertama, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Teks ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek yang aktif. Ya, itu pasti ya. Orang hidup pasti selalu berpikir subjek yang aktif. Kata memikir-mikirkan adalah menunjuk pada proses refleksi, pertimbangan manusia, dan perencanaan. Ya, hikmat Amsal menolak pandangan bahwa manusia hanya korban keadaan atau alat tak berkehendak. Jadi Bapak Ibu manusia dipanggil untuk menggunakan akal budi, hikmat, dan tanggung jawab moral dalam merencanakan hidupnya. Jadi tidak hanya disebut, tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang bagian kedua Bapak Ibu, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah kata penghubung, tetapi menunjukkan koreksi teologis bahwa rencana manusia bukan penentu akhir. Allah hadir sebagai subjek tertinggi yang menetapkan, mengarahkan, dan memantapkan langkah manusia. Ya, contoh seperti kita membantu gereja Pak Beni, ini juga perlu memantapkan langkah, ya, sinergi dan mengarahkan fokus. Kalau itu kita fokus itu bisa terjadi karena kita menyerahkan perencanaan ini kepada Tuhan, bukan kehendak kita. Kita hanyalah alat. Tapi kita meminta. Kenapa? Karena refleksi. Refleksi kita ya. Ya. Jadi kita ingin menetapkan, mengarahkan supaya memantapkan langkah kita bahwa rencana kita ini boleh terjadi. Boleh terwujud nyatakan. Seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kedaulatan Allah tidak meniadakan usaha manusia. Ya. Ya, tetapi pasti hasil arah akhirnya itu digenapi oleh Allah. Nah, apa penekanan hikmat kitab Amsal Bapak Ibu? Secara konsisten menempatkan hikmat manusia di bawah otoritas Allah. Dengan beberapa penekanan utama. Contohnya rencana manusia bersifat terbatas. Terbatas oleh pengetahuan, terbatas oleh pengalaman, dan waktu. Ya, kita baca Amsal 27 ayat 1. Nah, Bapak dan Ibu, Allah bekerja melampaui keterbatasan manusia. Jadi kita tidak bisa menerawang pikirannya Tuhan. Pikiran kita sangat terbatas. Pikiran Tuhan ketika kita merefleksikan diri kita sungguh-sungguh fokus oleh tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, maka itu akan terjadi di luar daripada batas manusia. Ya, jadi termasuk kita yang gagal, dia berikan kesuksesan. Kita yang mengalami kesalahan, dia perbaiki. Bahkan kita yang sudah berdosa, ya, sudah diakui. Bahkan kita sudah ditebus segala dosa kita. Nah, seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, hikmat sejati lahir dari apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Jadi bukan hikmat manusia ya, tapi hikmat sejati yang dari Allah itu lahir bahwa roh kita tergantung terus kepada roh Allah. Ya, bukan dari kepercayaan diri yang sangat berlebihan, melainkan dari penyerahan yang taat kepada Tuhan.
Ya, Amsal 3, 5 sampai 6. Nah, demikian Bapak Ibu, karena kita mau menjangkau hari esok, tidak seorang pun yang tahu. Maka itu dibilang tak ku tahu kan hari esok. Jadi bukan surya yang kita harapkan, karena surya itu akan tenggelam. Tetapi Allah sudah menentukan, tidak seorang pun yang tahu. Contoh kemarin ada sahabat saya masih baik-baik, masih bicara, masih senang-senang, tiba-tiba lenyap, ya. Jadi kita hanya minta apa? Kita minta otoritas Allah yang menuntun, membimbing, mengarahkan kita. Walaupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, dalam kondisi apapun, kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Saya juga sama halnya dalam kondisi sebagaimanapun tetap melakukan tugas panggilan Tuhan. Ya, nah kita bisa juga nanti melihat ayat-ayat ini memang sangat bagus ya. Jadi jangan kita hanya memikir-mikirkan apa yang kita rancangkan, ya. Jangan kita hanya mikirkan jalan kita, tapi jalan Tuhanlah yang menentukan langkah kita. Karena itu kita bisa baca nanti ayat-ayat yang penguatan secara Alkitabiah di Yeremia 29 ayat 11. Allah memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Bahkan ketika umatnya berada dalam pembuangan, ya, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Penegasan ulang tema kedaulatan Allah atas rencana manusia, Bapak Ibu, ya. Nah, yang berikut adalah Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Allah bukan hanya menentukan tujuan akhir, Bapak Ibu, tetapi juga setiap langkah prosesnya. Diikutin terus roh kita. Diikuti terus kaki kita, pikiran kita. Nah, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan dan kegagalan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita sungguh-sungguh tergantung kepada roh Allah di dalam menapaki tahun 2026 ini agar tidak ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegalauan, tawar hati. Karena tahun 2026 ini sungguh banyak ancaman, banyak tekanan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, rumusan teologis Amsal 16 ayat 9 ini mengajarkan bahwa perencanaan adalah kewajiban manusia. Penentuan akhir adalah hak prerogatif Allah. Hikmat sejati bukan terletak pada kemampuan, ya, kemampuan mengendalikan masa depan kita, entah itu bu asuransi atau apapun, ya, melainkan pada apa? Kesediaan berjalan bersama Allah yang memegang masa depan. Jadi apapun sarana yang kita pakai, kalau kita hanya mengandalkan kuat kuasa kita, kita akan celaka. Tapi jika kita menyerahkan kepada Allah, itulah yang paling benar. Ya, karena itu Bapak Ibu, banyak kontra pandangan orang-orang zaman sekarang. Banyak pandangan keliru. Ya kalau Tuhan berdaulat, manusia tidak perlu merencanakan. Nah, itu seringkali terjadi. Ya, pandangan ini keliru karena menyamakan kedaulatan Allah dengan pasivitas manusia. Padahal kitab Amsal justru menegaskan bahwa berpikir, mempertimbangkan, dan merencanakan adalah bagian dari hikmat. Jadi Amsal 16 ayat 19 ini Bapak Ibu tidak berkata Tuhan merencanakan manusia diam, melainkan menegaskan peran aktif manusia di bawah kedaulatan Allah. Itu sesungguhnya. Jadi rancangan orang-orang rajin itu memang selalu mengandalkan kuat kuasanya. Tetapi rancangan Allah lah yang terjadi. Ya karena itu Bapak Ibu, saya menyampaikan walaupun secara singkat, memang judul Tuhan menciptakan masa depan yang baru sungguh ada. Dan itulah pernyataan Yesus yang mengatakan, aku menyertaimu.
365 hari dia menyertai kita. Jadi sebagai anak Allah, sebagai tebusan Allah, sebagai umat yang sudah dipermuliakan Allah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita tak perlu sebetulnya terlalu galau, kecut hati, tawar hati. Tapi mari kita menghadapi hari esok bahwa Tuhan akan senantiasa menggendong kita sampai rambut kita putih, kita tetap digendong. Asalkan iman percaya kita, roh kita terpaut terus kepada roh Allah, Sang Pemberi nafas kehidupan bagi kita. Karena itu semangatlah menghadapi tahun 2026. Jangan pernah merasa bahwa kita memiliki segala sesuatu. Ya, mari kita merendahkan hati kita. Karena kasih karunia itu diberikan bagi orang yang senantiasa merendahkan hati, yang selalu menciptakan kebahagiaan, yang selalu menciptakan kedamaian, yang selalu membuat semangat optimisme dalam pelayanan sahabat-sahabat sepelayanan kita, tidak menjatuhkan, tapi kita benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Dalam pergumulan semua manusia pasti bergumul dalam menghadapi. Tapi hari esok tidak seorang pun yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Maka itu dia bilang, banyak hal tak kupahami dalam masa menjalan. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Jadi tangan Tuhan yang pegang kita. Jangan pernah takut, jangan pernah galau, apalagi tawar hati. Itu firman dari saya di pagi hari ini. Saya juga dalam kondisi yang tidak terlalu sehat, tetapi saya percaya bahwa dalam kondisi tidak sehat sekalipun, Tuhan tetap memakai kita untuk memuliakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menakodai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau izinkan kami menyampaikan isi hati-Mu yang sangat sederhana ini. Mau kami percaya Bapa, seringkali manusia memikir-mikirkan jalan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kami. Karena itu di tahun 2026 ini, kami sungguh berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Sang Bapa yang menciptakan kami, yang membebaskan kami, yang menebus dosa kami. Engkau tidak akan melihat terlantar anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, kekasih jiwa-Mu, biji mata-Mu. Engkau akan tetap menatap, memperbaiki, memperbaharui, bahkan mengangkat harkat martabatnya, dan memberikan berkat berlimpah ruah, baik di dalam perencanaan yang dari Tuhan, baik rancangan yang kami rancangkan untuk kemuliaan-Mu. Apapun itu yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan Yesus semata. Karena itu, kuatkan kami melakukan ini sesuai dengan firman-Mu. Kuatkan kami Bapa melakukan kehendak-Mu. Dan berikan kami senantiasa kerendahan hati. Agar kami tetap meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Bapa kami yang maha agung, maha mulia, maha perkasa itu. Kami adalah anak-anak tebusan-Mu yang tidak Engkau inginkan Bapa malas, tidak Engkau inginkan tidak berkomitmen, tetapi Engkau menginginkan kami semakin berkobar, jiwa kami, agar hati kami, roh kami terpaut terus oleh Roh-Mu. Karena itu, semangati kami, agar kami tetap bersemangat. Dan Engkau memberi jalan keluar bagi setiap kebuntuan. Engkau memberi keberuntungan dalam setiap usaha pekerjaan. Engkau memberi berlimpah-limpah bagi kami Bapa. Dan Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Dan setiap kali kami mengalami proses di mana kami mengalami sakit penyakit, kami percaya bahwa Allah kami yang maha dahsyat luar biasa yang mengangkat semua sakit penyakit itu. Dan kami merasakan keajaiban mukjizat-Mu terjadi. Karena kami umat tebusan-Mu dan terus terpaut oleh Roh-Mu dan terus berserah kepada Engkau dan memohon tuntunan-Mu, bimbingan-Mu
agar di tahun 2026 ini kami Bapa Engkau pakai semakin luar biasa. Karena Engkau Yesus kami yang dahsyat luar biasa. Yang teramat baik, amat sangat baik, sungguh amat sangat baik. Yang terus memelihara kehidupan kami. Memelihara kehidupan keluarga kami. Pribadi lepas pribadi. Karena itu kami tidak mau mengalami rasa gentar dan takut menghadapi tahun 2026 ini. Meski banyak Tuhan, banyak cobaan, banyak yang kami dengar silih berganti. Bahkan rasa takut yang dikabarkan oleh BMKG dan apapun. Penyakit yang katanya virus melebihi dari COVID. Terlalu banyak Bapak yang menggoda. Lucifer, iblis yang terus mengganggu pikiran manusia. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini, hamba-Mu datang bersujud. Memohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau berikan kami Bapa kearifan surgawi. Perlindungan yang luar biasa sebab Engkau berotoritas atas hidup kami. Berdaulat atas segala rencana kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Biarkan izinkan itu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Usai sudah mulut hamba-Mu berbicara, dalam kondisi sakit pun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Terimalah sembah sujud bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu, dan Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam kerendahan hati hamba-Mu berdoa, bersujud, memohon pertolongan-Mu. Terima, dengar, dan jawablah doa hamba-Mu lebih dari apa yang hamba doakan. Terpuji termulia Engkau ya Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Raffles. Ya Bu, bentar.